Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video hari ini saya akan memberikan materi yaitu mengenai termokimia pada subbab kalorimeter, gitu ya. Jadi, bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan kalorimeter, gitu ya. Baik, semoga video yang saya bagikan pada siang hari ini bisa membantu siswa-siswi kelas 11 MIPA dalam belajar termokimianya jauh lebih mudah. Baik, untuk soalnya silakan diperhatikan. Oke, soal yang pertama, dalam suatu percobaan penentuan delta H reaksi dengan menggunakan kalorimeter sederhana. Sejumlah 0,05 mol logam nikel dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Termometer menunjukkan kenaikan suhu sistem sebesar 5 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor larutan sebesar 4 kilojoule per derajat Celcius dan kapasitas kalorimeter dianggap 0, gitu ya. Karena dia dianggap 0, maka artinya dia tidak menyerap kalor. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan kalor reaksi standarnya. Baik, inti dari soal yang ditanyakan adalah yang pertama, yaitu ada logam nikel dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, gitu ya. Maka saya tuliskan terlebih dahulu, yaitu nikel dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Ki miliknya CuSO4 itu akan sama dengan Ki miliknya Ni, miliknya logam nikel, gitu ya. Tetapi perhatikan yang ditanyakan adalah kalor reaksi standar, gitu ya. Perhatikan ada kata standar. Oke. Nah, karena Ki yang dibutuhkan oleh CuSO4 itu sama dengan Ki yang diserap oleh Ni, gitu ya, bisa juga diserap atau dilepaskan oleh Ni, maka kita hitung kalor miliknya Ni terlebih dahulu. Sehingga menggunakan rumus Ki miliknya Ni itu sama dengan C besar dikalikan delta T. Gitu ya, karena di sini ada kata kapasitas kalor larutan sebesar 4 kilojoule per derajat Celcius. Ya, delta T-nya tentu saja 5. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan 4 kali 5, yaitu 20 kilojoule. Gitu ya. Nah, nah ternyata 20 kilo itu miliknya Ni kan. Nah, Ni-nya hanya ada sebanyak 0,05 mol. Jadi di soal kan dikatakan Ni-nya ada sebanyak 0,05 mol. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan keadaan standar. Ya, masih ingat bahwa kalau di kimia keadaan standar artinya 1 mol. Gitu ya. Nah, maka dari sini, ini sering terjebak. Ya, maka dari sini, maka untuk 1 mol Ni, Q-nya adalah sebesar 20 dibagi molnya, yaitu 20 dibagi 0,05. Gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah 400, satuannya jadi kilojoule per mol. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka kan yang ditanya CuSO4. Nah, maka untuk 1 mol CuSO4, maka kalau reaksinya adalah 400 kilojoule per mol. Gitu ya. Ingat kalau di kimia, kalau 1 mol harus setara dengan 1 mol. Gitu ya. Jadi, bagi yang langsung menjawab 20 saja, maka mohon maaf jawabannya salah. Gitu ya. Maka jawaban yang benar adalah 20 dibagi 0,05. Gitu ya, sehingga jawabannya adalah 400 kilojoule per mol. Oke, nah
karena Q-nya sebesar 400, ya tentu saja depannya ini plus, artinya dia melepas kalor. Gitu ya. Kalau yang ditanya nanti delta H, misal yang ditanyakan adalah perubahan entalpi, ya, maka cukup dari 400 kJ per mol cukup diberikan tanda negatif. Gitu ya. Jadi delta H-nya adalah negatif 400 kJ per mol. Oke, bisa dipahami ya. Baik. Contoh yang kedua, saya berikan contoh yang kedua. Oke, contoh yang keduanya seperti ini. Suatu sampel sebanyak 500 mg naptalena, yaitu C10H8. Naptalena ini kalau di kehidupan sehari-hari kalian lebih mengenal dengan nama kapur barus, gitu ya. Baik itu kapur barus yang berwarna putih, ya, biasanya dipakai pada lemari pakaian, gitu ya, atau kapur barus yang warna-warni. Ya, sekarang kan ada tuh yang warna-warni, ada yang warnanya merah, warnanya orange, ya, warnanya hijau, warnanya biru, ya, dan memberikan eh, harum, gitu ya. Jadi mengeluarkan aroma, ya, atau kalau di kimia dibilangnya aromatik, ya, karena menimbulkan bau atau aroma. Oke. Nah, naptalena dibakar dalam kalorimeter bom yang berisi 1000 gram air. Ya, perhatikan ada 1000 gram air. Suhu air meningkat dari 20 derajat Celcius menjadi 24,37 derajat Celcius. Kemudian konstanta kalorimeternya ialah 420 Joule per derajat Celcius. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah perubahan energi dalam untuk reaksi tersebut, ya, jika kalor jenisnya untuk air, kalor jenisnya adalah 4,184 Joule per gram derajat Celcius. Oke. Tentu masih ingat, ya. Nah, ini bahwa kalau kalorimeter itu ada rumus yang Q reaksi ditambah Q-nya air ditambah Q dari kalorimeter, ya, kalau dijumlah hasilnya 0. Gitu ya. Nah, ini ada yang saya tulis eh, hurufnya miring, gitu ya. Nah, berapakah perubahan energi dalam untuk reaksi tersebut? Nah, ada kata perubahan energi. Nah, kalau ada kata perubahan energi, berarti yang ditanyakan adalah Q miliknya reaksi. Gitu ya. Sehingga miliknya air dan kalorimeter kita buang ke sebelah kanan. Gitu ya. Sehingga, nah ini Q reaksi sama dengan minus, ya, ininya dalam kurung Q miliknya air ditambah Q miliknya kalorimeter, gitu ya. Ingat, secara nilai Q-nya nanti adalah positif, gitu ya. Kenapa ini diminuskan? Karena air dan kalorimeter itu menyerap, ya, dia menyerap kalor, sementara Q reaksi itu membebaskan kalor, gitu ya. Makanya nilai Q reaksinya secara nilai dia plus, ya, cuma nanti di akhir ada minusnya nggak apa-apa, gitu ya. Tetapi di sini yang ditanyakan nanti adalah perubahan energi. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, maka dari sini karena ada Q air dan Q kalorimeter, maka kita hitung Q airnya terlebih dahulu. Ya, kita sendirikan, ya, jangan tidak saya jadikan satu di sini, ya, dikhawatirkan nanti ada yang bingung, gitu ya. Maka Q airnya saya hitung tersendiri. Q air dirumuskannya pakai M miliknya air kali C kecil dikalikan delta T, gitu ya. Maka sama dengan M-nya air adalah 1000 tadi dari kata 1000 gram air, kemudian C-nya adalah ini, yaitu 4,184. Delta T-nya adalah selisihnya ini. Nah, 24
4,37 dikurangi 20. Itu ya, sehingga ketemu 4,37. Ya. Kalau sudah, ini kita hitung, maka hasilnya nanti adalah 18.284. Ya, jadi 18.284 ya. Kalian boleh menghitung menggunakan kalkulator ya, dikarenakan memang untuk angkanya saya kira agak sulit. Ya, tidak apa-apa sebagai latihan. Oke, QI-nya sudah. Berikutnya sekarang kita pakai key miliknya kalorimeter. Itu ya. Nah, key miliknya kalorimeter sama dengan C besar dikalikan delta T. Oke. Nah, kalau sudah C yang besar itu yang ini tadi konstanta kalorimeter. Ya, itu maksudnya adalah C besar. Ya. Nah, delta T-nya sama dengan yang di atas tadi yaitu 4,37. Oke. Nah, ini kalian kalikan, nanti ketemunya adalah 1835,4. Oke. Nah, kalau sudah baru kita jumlahkan. Kita kembali ke rumus yang awal gitu ya, bahwa Q reaksi sama dengan negatif dalam kurung Q air ditambah Q miliknya kalorimeter. Oke, maka sama dengan Q airnya saya masukkan 18.284 ya, Joule, kemudian ditambah 1835,4 ya, sama ya. Oke, kita jumlah seperti biasa ya, maka hasilnya adalah minus 20. Nah, sebenarnya ini ada titiknya, jadi 20.119,4 Joule. Gitu ya, atau mau diubah ke kilo tidak apa-apa ya, tergantung keadaannya. Oke. Nah, maka nanti kalau di pilihan ganda ya, kalau di pilihan ganda cari yang jawabannya ambil plusnya. Gitu ya. Ambil plusnya. Kenapa? Karena Q air dan Q kalorimeter itu nanti nilainya adalah min. Gitu ya. Tapi seandainya nanti yang ditanya adalah delta H, maka delta H-nya tetap ini, tetap angka ini. Gitu ya. Sekali lagi, tanda min itu menunjukkan ada energi yang masuk. Sementara tanda minus ya ada energi yang mohon maaf, kalau tandanya minus berarti ada energi yang masuk. Sementara kalau tandanya plus, maka akan ada energi yang keluar. Oke? Nah, untuk soal nomor 2 bisa difahami ya. Nah, untuk naftalenanya yang ini ya kita tidak pakai. Kenapa? Karena di soal ini yang ditanya hanya perubahan energi dalamnya. Tidak ada kata standarnya. Itu bedanya dengan soal yang pertama. Seandainya ditanyakan ada standarnya, maka kita cari molnya naftalena dulu. Gitu ya. Ini kan miligram dirubah dulu ke gram, lalu dibagi MR-nya ini. Ya, kalau sudah, maka angka yang ada di sini 20.119,4 baru dibagi mol miliknya naftalen. Itu ya. Jadi harus tahu bedanya. Ya, karena di soal sebelumnya ada kata standar. Ya, standar itu artinya dalam keadaan 1 mol. Ya, kalau tidak 1 mol maka tidak boleh. Oke. Baik, soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini yang sering keluar ya, yang sering keluar di baik itu soal pilihan ganda maupun soal uraian gitu ya. Sebanyak 100 mili larutan HCl 2 molaritas bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 2 molaritas bersuhu 27 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter gelas plastik. Suhu campuran naik sampai 32. Itu ya, atau naik menjadi 32. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenisnya air, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, dan massa jenis larutan sama dengan 1,
Maka yang ditanyakan adalah perubahan entalpi pada campuran tersebut. Oke. Nah, perhatikan ya. Di sini kebetulan dua larutan ini suhunya sama. Bisa diperhatikan, HCl suhunya 27, NaOH suhunya juga 27. Gitu ya. Kemudian dari suhu campurannya naik jadi 32. Maka nanti delta T-nya adalah 32 dikurangi 27. Gitu ya. Karena dia kembar angkanya. Nah, misalkan nanti kalian ketemu soal yang Pak, suhunya nggak sama. Misal HCl suhunya 27, NaOH suhunya 25. Gitu ya. Kemudian suhu campurannya jadi 35. Ya, maka berapa delta T-nya? Nah, maka kalau suhu ini berbeda, misal suhu HCl dan suhu miliknya NaOH berbeda, maka kalian cari rata-ratanya terlebih dahulu. Ya, itu jebakannya sering terjadi di situ. Ya, kalau suhunya nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi kalau ada suhunya dan suhunya berbeda, maka suhunya dirata-rata dulu, ya. Kemudian suhu campurannya yang naik tadi, ya, dikurangi hasil dari rata-rata tadi. Gitu ya. Ya, itu jebakan yang sering terjadi. Oke. Nah, baik. Maka saya tulis terlebih dahulu HCl sebanyak 100 ml kali 2 molaritas. Ini langsung dibagi 1000 ya, sehingga hasilnya 0,2 mol. Ya, ini saya langsung ya. Cuma bagi 1000-nya tidak saya lihatkan di sini. Ya, sebenarnya kan ini kalau dikalikan 200 milimol. Nah, supaya jadi mol kan harus dibagi 1000 lagi. Oke, paham ya? Sehingga saya tuliskan seperti ini. Kemudian NaOH-nya juga sama, yaitu 100 kali 2 molaritas, lalu dibagi 1000, gitu ya, sehingga ketemunya 0,2 mol. Kalau sudah, saya tuliskan berikutnya. Nah, delta T-nya saya langsung 32 dikurangi 27. Itu ya, berarti 5 derajat Celcius. Kemudian C kecilnya 4,2 karena kalor jenis. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah delta H reaksi. Ya, atau ada yang bilang delta H campuran boleh. Oke. Nah, kalau sudah, nah perhatikan di sini nah, karena massa jenis larutan sama dengan 1 gram per mililiter. Oke. Diperhatikan kembali di sini, massa jenis larutan 1 gram per mililiter. Gitu ya. Nah, maka massa miliknya HCl sama dengan massanya NaOH, yaitu 100 gram. Itu ya, karena dia 100 mililiter. Ya, dan massa jenisnya adalah 1. Misal, ini misal, massa jenisnya larutan itu 0,9. Maka dari 100 mili langsung dikalikan massa jenis ini. Gitu ya. Begitu juga miliknya NaOH. Dikalikan massa jenisnya. Paham ya dari sini sehingga karena HCl-nya 100 mili, otomatis dia 100 gram. Ya, karena 100 kali 1. Gitu ya. Begitu juga yang NaOH-nya 100 kali 1. Jadi massanya sama. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita menghitung nilai Q-nya terlebih dahulu menggunakan rumus yang ini. M kali C kali delta T. Gitu ya. Di mana masanya adalah campuran miliknya HCl dan NaOH. Oke. Nah, sehingga M-nya adalah 100 ditambah 100. Paham ya? Yang 100 miliknya HCl, yang 100 miliknya NaOH. Ya. Nah, karena ini kan ada kata dicampur. Ya kan berarti 100 ditambah 100. Oke. C-nya adalah 4,2 sesuai yang ada di sini. Kemudian delta T-nya adalah 5. Oke. Kita hitung maka ketemunya 4200 Joule.
Ya, kita ubah ke kilo jadi 4,2. Nah, 4,2 ini ternyata hanya untuk 0,2 mol. Ya, karena ini molnya kembar. Nanti misal, ya, sekali lagi untuk tambahan, Pak, jika molnya nggak sama gimana? Ya, misalkan soalnya sama, HCl dan NaOH, cuma volumenya nggak sama, gitu ya, atau molnya nggak sama. Yang satu 0,1, satunya 0,2. Ya, maka nilai yang ada di sini adalah milik mol terkecil. Itu ya, saya ulangi, kalau molnya tidak sama, maka hasil perhitungan yang terakhir ini, itu ya, maka dia miliknya mol yang paling kecil. Oke, sehingga kita kembali ke sini. Ya, karena ini sama-sama 0,2 mol, ya sudah, berarti kan enak. Gitu ya. Otomatis 4,2 kilojoule itu miliknya 0,2 mol. Nah, sekarang untuk 1 molnya berarti delta H sama dengan min, paham ya, minus dari Q. Min 4,2 seperti ini dibagi 0,2 mol. Oke, nah sehingga ketemulah minus 21 kilojoule per mol. Ya, nah kebanyakan siswa berhentinya hanya sampai di sini 4,2 kilojoule saja. Ya, atau dia langsung min 4,2 kilojoule per mol. Nah, dia lupa bahwa 4,2 itu miliknya ini kan. Nah, 0,2 mol. Padahal yang diminta per mol satuannya. Per mol artinya tiap 1 mol. Nah, ini kan molnya masih 0,2. Itu ya, makanya 4,2 dibagi 0,2. Hasilnya 21. Oke. Nah, ada minusnya. Tentu masih ingat bahwa delta H adalah minus dari Q. Gitu ya. Jadi delta H itu minus dari energi. Ya, sekali lagi, delta H itu selalu berlawanan dengan Q, ya, atau energi. Oke. Baik, inilah video yang bisa saya bagikan pada kalian pada hari ini. Semoga video ini bisa membantu kalian yang kelas 11 supaya belajarnya jauh lebih mudah, gitu ya. Baik, sampai ketemu di minggu depan masih dengan saya bahas tentang kalorimeter, gitu ya, untuk soal yang lain ya, supaya wawasan kalian tentang soal-soal kalorimeter bisa beragam, gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.